Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujubin nairat amma ba'du. Kang Tri sebagai inisiator daripada program Yuk Ngaji Fikih, Bapak-bapak jamaah Yuk Ngaji Fikih, ada Pak Jenny Dahlan yang alhamdulillah senantiasa setia istiqomah hadir dalam kajian ini. Karena pada hakikatnya kita ini butuh terhadap kegiatan seperti ini, apalagi di masa pandemi. Dan memang sudah semestinya kita banyak mendasari amal yang kita lakukan dengan ilmu. Allah kasih kita hati, sayang kalau tidak dituangkan, diisi dengan ilmu yang sifatnya adalah ilmu-ilmu rohani, ilmu-ilmu spiritual, ilmu-ilmu keislaman. Kita pengen kuat justru bukan karena kuat bisa bergulat, kuat bisa terbang, kuat tidak mempan segala-galanya. Tapi justru dengan ilmu rohani kita mendekat takarub kepada Allah. Apapun itu gampang kalau sudah dekat kepada Allah. Jangankan tidak mempan peluru, ya. Sehebat apapun tidak mempan peluru, tetap saja ke istri tunduk-tunduk juga. Ya. Nah, karena itu kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang memampukan kita untuk bisa kumpul bersama meskipun dalam virtual Zoom meeting seperti saat ini. Alangkah lebih baik kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk guru-guru kita yang telah mendahului kita, orang tua yang telah mendahului kita, juga karib kerabat, tandai tolan, jamaah kita yang sedang diuji dengan sakit apapun, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan tentunya kesembuhan dengan segera. Biayanya dimudahkan sehingga bisa berobat sampai sehat kembali. Dan hasil daripada pertemuan ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat kasih sayang Allah, serta ampunan, hasil ilmu, manfaat, dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitil kiram syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kang Kris dan Pak Jenny yang saya hormati. Pertama, dalam momentum Idul Fitri ini, meskipun kita sudah berulang kali ketemu, tapi kita tentu memanfaatkan momen ini dengan berucap tahniah selamat Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah, teriring doa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna, semoga Allah menerima minna dari kami, amal ibadah dari kami, wa minkum, dan dari Anda sekalian, siyaman wa siyamakum, utama adalah ibadah puasa kita, puasa Anda sekalian, taqabbal ya karim. Dan doa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kemana? Ilal fitrah, kepada fitrah, wal faizin, dan sukses bil jannah, menggapai surga. Juga untuk menyempurnakan ampunan dari Allah, karena kita tentu dalam berinteraksi ada saja kekeliruan, kesalahan, kekurangan, maka kita sering kemudian memohon maaf satu sama lain. Pun demikian, saya ini adalah hamba yang dhaif, manusia yang banyak lalai dan lupanya, saya pun mengaturkan mohon maaf lahir dan batin. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Satu, kenapa kudu ada halal bihalal? Sebenarnya halal bihalal pun meskipun bahasa Arab nggak ada di negeri Arab gitu ya, yang Tris juga Pak Jenny. Dan kalau ditanya di Arab pun ya nggak ada.
Ya halal ada di Arab, tapi di kita nggak ada. Bid'ah lagi itu, ya bid'ah Nusantara gitu. Padahal kalau kita luas wawasannya, memiliki khazanah keilmuan dan bijaksana dalam menyikapi berbagai fenomena, kita bisa memahami dari sudut pandang yang luas. Ya, halal bihalal itu makna aslinya tolabul halal bitorikin halal. Tolab itu artinya meminta, mencari. Makanya ada istilah tolabul ilmi, mencari, menuntut ilmu. Nah, tolabul halal itu berarti meminta dihalalkan. Bitoriqin halalin, dengan cara yang halal. Kenapa demikian? Karena syarat taubat itu ada 4. Kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menyebutkan yang pertama al-iqla', berhenti dari dosa. Yang kedua an-nadamu, yakni menyesal. Dulu pernah dosa, saya menyesal. Nggak boleh ada kebanggaan. Yang ketiga al-azmu, bertekad. Tekad tidak akan mengulanginya, bahkan menambahnya dengan perbuatan yang baik. Kalau kaitannya dengan Allah saja ya cukup sampai 3 ini. Berhenti dari dosa, menyesal, dan bertekad tidak akan mengulanginya, atau azam. Tapi kalau kaitan dengan sesama manusia, itu tidak cukup 3, harus dilengkapi dengan menyelesaikan yang ada kaitannya dengan hakul adami, hak sesama anak Adam. Maka kemudian ada saling memaafkan, yang kemudian di kita disebut dengan halal bihalal, saling menghalalkan. Itu landasannya memang. Walaupun sejarahnya dulu tahun 1948 kita sedang mengalami disintegrasi bangsa. Baru 3 tahun merdeka tapi sudah gontok-gontokan. Ya, karena juga ada DITI, ada pemberontakan, dan bahkan meskipun jauh ke 65 itu letupan-letupan menjelang PK itu sudah ada gitu ya. Nah, sehingga orang-orang nggak mau duduk bersama, stakeholder, tokoh-tokoh bangsa itu sulit untuk bertemu. Akhirnya kata presiden kita saat itu nanya kepada Mbah Wahab Hasbullah, "Wahai Kiai, bagaimana ini solusinya?" Kata Mbah Wahab, "Kita ngadain aja silaturahim." Kata Pak Karno, "Ah itu sila biasa, udah umum. Ngapain itu mah? Nggak aneh." Lalu Mbah Wahab ini orang yang pintar, orang cerdas, termasuk pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Selain Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari dan Kiai Haji Bisri Syamsuri. Nah, lalu ini siapa? Mbah Wahab Hasbullah mengatakan dosa itu haram, konflik itu haram, gontok-gontokan itu haram. Maka kita harus selesaikan dengan menghalalkan. Maka tercetuslah ide menyelenggarakan halal bihalal. Ini memang katanya singkat tapi maknanya luas sebenarnya. Meminta dihalalkan dengan cara yang halal. Kalau diartikan letterlock ya halal dengan halal, orang mungkin akan bertanya. Sama halnya seperti minal aidin wal faizin. Oh, apa itu artinya? Daripada orang-orang yang kembali dan orang-orang yang sukses. Ya sama juga dong kalau mau adil, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima minna dari kami dan dari Anda. Dari kami apa? Dari Anda apa? Ya amal. Itulah apa, ada kalimat yang tersirat, yang tersembunyi gitu. Nah, lengkapnya itu ya tolabul halal bitorikin halalin, minta dihalalkan dengan cara yang halal. Dan minal aidin wal faizin itu lengkapnya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kemarin hari apa ya? Saya baca di Republika ada tulisannya Pak Hidayat Nur Wahid. Ya, dia mengutip doa. Taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal ainil faizin. Saya bilang keliru dalam tata bahasa, keliru. Kalau taqabbala itu fi'lul madhi, past tense. Doa yang menggunakan format kata kerja bentuk lampau, masa lampau, fi'il madhi, past tense lah kira-kira gitu. Kayak begini, sholat, bukan Allahumma sholli tapi sholat. Karena kalau sholli adalah kata kerja bentuk perintah. Ya Allah, sholli, sampaikanlah sholawat. Tapi kalau shollallahu, semoga Allah menyampaikan salawat atau memberikan rahmatnya. Nah,
Karena taqabbala itu fi'lul madhi, past tense, maka mesti beriringan dengan kata selanjutnya. Taqabbalallahu, qabbala itu kan menerima. Semoga taqabbala, semoga menerima. Siapa yang menerima? Allahu, Allah Ta'ala. Minna, dari kami, maksudnya dari amal kami. Wa minkum, dan dari amal Anda sekalian. Ya. Kemudian ada yang menambahi siyamana wa siyamakum, puasa kami dan puasa Anda. Itu. Minal aidin. Kemudian ada kata ja'alanallahu. Artinya semoga Allah menjadikan kita. Kalau tadi saya bilang di tulisan Republika itu Allahumma ja'alna. Kalau Allahumma ja'alna di situ ada apa? Ada fi'lul amr, ya. Ada fi'lul amr gitu ya. Jadi di situ mestinya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin al faizin. Ja'ala itu artinya menjadikan. Ada ayat 22 kalau tidak salah. Ayat 22 surah Al-Baqarah ada firman Allah, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Alladzi, Allah Ta'ala, ja'ala, yang telah menjadikan, lakum, bagi kalian, apa? Al-arda, bumi, firasya, terhampat. Saya ingin bilang ja'ala itu artinya menjadikan, yakni Allah. Kalau ja'ala formatnya adalah fi'lul madhi. Biar paham, fi'lul madhi itu istilah kita past tense, ya, past tense, telah. Nah, maka kalau tadi taqabbalallahu, semoga Allah menerima, itu fi'lul madhi, kata kerja past tense. Gitu. Maka kalau mau disandingkan kalimat selanjutnya ja'alanallahu, bukan Allahumma ja'alna. Sebagai doa benar Allahumma ja'alna atau Allahumma ja'alni. Kang Tris mungkin pernah baca doa usai wudu, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Itu ya. Ij'alni itu jadikanlah. Fi'lul amr. Fi'lul amr itu kata kerja untuk perintah. Nah, tapi kelirunya tadi itu adalah karena taqabbala past tense, maka selanjutnya bukan Allahumma ja'alna, tapi ja'alana. Kira-kira gitulah. Nanti juga dikit-dikit Pak Jaini, Kang Tri juga akan ngerti. Ini wawasan aja. Nah, jadi Kang Tris dan Pak Jaini, minal aidin wal faizin itu sebenarnya lengkapnya adalah ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan. Nah, kami wa iyyakum, dan Anda sekalian, minal aidin, min artinya dari, termasuk dari orang-orang yang aidin, kembali. Kembali kemana? Nah, ini kemudian suka ada yang nanya, kembali kemana? Ilal fitrah, kepada fitrah. Jadi Pak Jaini nanti kalau misalnya mau bilang kita semoga kembali kepada apa? Kepada Fitri, salah. Bukan kembali kepada Fitri, Dewi, Yuli, atau Desi, bukan. Tapi kepada fitrah. Jadi beda Fitri antara fitrah. Sekarang kita bahas Idul Fitri misalnya. Idul Fitri sering ada yang mengartikan Id, kembali, Fitri, kepada Fitri. Salah saya bilang, keliru. Ya. Karena ini yuk ngaji fikih dan terbatas, maka saya ingin luruskan supaya Kang Tris dan Pak Jaini juga yang lain nanti menyimak tidak salah dalam menggunakan dan mengatakan satu istilah. Ya. Jadi Idul Fitri itu artinya hari raya makan-makan. Kalau misalnya Idul Fitri kembali kepada Fitri, pertanyaannya Pak Jenny, Idul Adha kembali kepada apa dong? Ya kan? Nah, jadi Id itu artinya hari raya. Hari raya. Hari raya apa? Makan-makan. Hari raya berbuka. Coba, pernah nggak kita bikin kegiatan iftar jama'i? Apa arti iftar itu? Kang Tris, apa arti iftar? Berbuka ya, buka bersama ya. Buka puasa bersama. Bahkan Pak Jaini, kita
mengartikan iftar dengan istilah buka puasa pun sebenarnya agak kurang pas gitu ya, karena iftar itu makna aslinya adalah memutus atau memotong. Loh, terus kenapa diartikan buka puasa? Gini, iftar itu adalah aktivitas memutus kegiatan puasa supaya memutus mana waktu masih berpuasa dan mana sudah berbuka. Diputuslah dengan kegiatan makan atau minum. Nah, makan atau minum itu biasanya adalah dengan makan, ya gak? Dan makan minum itu biasanya buka mulut. Kita sebentar nih, agak repot. Dia nggak mau dari mamanya. Nah, sebentar. Bentar. Nah, kembali. Bahwa iftar itu sebenarnya artinya kotoa, memutus. Memutus mana waktu berpuasa dan tidak berpuasa. Diputus dengan apa? Dengan makan dan minum. Karena makan dan minum itu adalah buka mulut, maka kemudian kita gunakan istilah buka puasa. Coba tanya deh, Kang Tris punya enggak teman yang di Malaysia atau di Brunei atau di Singapura? Kira-kira iftar itu artinya apa? Padanan katanya apa? Nah, kira-kira Pak Jai ini pernah dengar nggak kalau iftar di apa namanya di Malaysia artinya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau itu saya nggak tahu, Gus. Cuma memang ini tadinya memang mau saya konfirmasikan beberapa waktu yang lalu saya sempat memang ada baca tulisan seperti ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dibahas komprehensif nih. Memang saya mau konfirmasikan nih terkait dengan mengartikan Idul Fitri ini. Tapi alhamdulillah malah sudah duluan. Karena memang sebelumnya sempat saya baca di di media online kalau nggak salah. Ada membahas mengenai mengartikan Idul Fitri bahwa memang betul tadi terkait dengan Fitri ini bukan kembali ke fitrah. Artinya banyak yang misinterpretasi gitu ya, mengartikan Fitri ini menjadi seolah-olah kembali suci, kembali bersih, padahal yang betul adalah fitrah. Cuma memang waktu itu statement di di dalam medianya itu agak cenderung ini jangan lagi kita menggunakan istilah itu, nada. Kalau nggak salah seperti itu. Ya, kedap Abdi, ya. Siap. Baik. Tapi masalahnya banyak orang tua dulu itu kan memberikan kata-kata terkesan tidak mendasar, sebetulnya mungkin untuk memudahkan gitu ya. Itu ya Pak Tris ya. Ya. Jadi memang banyak penggunaan istilah yang sebenarnya kurang pas ya. Karena kita masih muda dan senang membaca, ya kita alhamdulillah dapat wawasan. Tapi tentu kita juga harus menyikapinya dengan bijaksana yang kemudian tidak kemudian menyalahkan secara total juga gitu ya. Ya kayak ini aja Gus, kayak menginikan aja membunyikan bulan-bulan Hijriah itu berbeda. Jumadil Ula, Jumadil Awal, Mulud, Cilih Mulud kalau di Sunda itu kan gitu.
Tapi bukan berarti itu salah kalau menurut saya maksudnya. Cuman jangan sampai kita apa namanya tidak punya dasar gitu. Oh, sebetulnya maksudnya ke sini gitu ya. Cuman kadang-kadang mungkin orang tua dulu untuk lebih memudahkan aja, karena berbicara menyampaikan sesuatu kan akan sulit diterjemahkan oleh orang lain, sehingga perlu bahasa yang mudah. Kalau dikasih bahasa sulit, jangankan mau menerima. Saya sih berpikirnya begitu aja. Pedap. Siri mulu, cuma di awal, cuma di akhir, dajah berwah kalau istilah di Sunda. Begitu. Baik. Pak Jenny begini. Kayak mahram, muhrim, saya selalu bilang beda. Malah apa mungkin sudah terbiasa gitu ya. Kemudian bilang mahram dan muhrim, bahkan itu orang yang ngerti. Bahkan itu adalah ustadz begitu ya. Bahkan itu di forum terbuka. Mestinya kan kalau kita sudah biasa mengucapkan itu dan mana yang benar salah kita tahu, kita sensitif akhirnya. Oh, bukan mahram. Oh, muhrim. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Mahram itu orang yang haram dinikah. Ada tarhim, ada tahrim. Kalau waktu jelang subuh itu waktu tarhim. Dari kata rahmah. Waktu penuh rahmah. Kalau tahrim mengharamkan. Begitu. Jadi hal-hal yang sepele seperti ini pun kadang-kala kita ada temukan yang kurang pas gitu ya. Tapi kita pun tentu menyikapinya dengan perlahan-lahan. Kalau itu orang awam kita tentu bisa sikapi dengan pelan-pelan bijaksana. Ya kalau yang ngerti kan mestinya ngerti sendiri, kira-kira begitulah. Nah, adapun penggunaan bulan yang seperti Pak Jenny sebutkan tadi, yaitu ada kearifan lokal. Seperti ya bulan Rabiul Awal, Aka istilahnya gitu kan. Nama lainnya adalah bulan Maulid. Yang benar mana? Maulid apa Maulud? Dua-duanya benar. Kalau Maulud formatnya yang dilahirkan secara bahasa. Berarti kita memperingati manusia agung yang dilahirkan, Nabi Muhammad. Kalau Maulid berarti bicara tentang waktu. Berarti kita memperingati hari dilahirkan, waktu dilahirkan, begitu. Nah, lalu ada lagi bulan Roah. Di Jawa mungkin Roatul Ruatan, bersih-bersih ya kan? Atau mungkin kalau di kita Roah itu apa? Rariwe jangan nggak beli mana jangan misalnya. Itu saya yakin punya nilai dan filosofi tersendiri. Nah, kemudian ada lagi milad. Milad itu waktu ya, waktu kelahiran. Waktu kelahiran apalah itu terserah mau partai organisasi. Lalu bulan Hapid, orang Sunda menyebut Dzulqa'dah itu Hapid karena terjepit antara dua bulan hari raya, Syawal dan Dzulhijjah. Nah, ini kan kearifan lokal, gitu kan? Suro, satu suro, karena di situ ada Asyuro tanggal 10 Muharram. Itu saja. Ya. Selama tidak apa namanya, tidak fatal, nggak jadi masalah. Nah, ini Idul Fitri, betul itu kalau ditelusuri dalam-dalamannya secara detail dari kata ya'udu, artinya berulang. Tapi bukan maksudnya kembali kepada fitri, tapi hari raya itu yang berulang. Hari raya yang berulang, hari raya yang senantiasa kembali, bukan kembali kepada fitri. Fitri itu beda dengan fitroh. Ada dalilnya, hadisnya. Kullu mauludin yuladu alal fitroh. Setiap bayi yang terlahir dalam keadaan fitrah, gitu. Ya, apa fitrah itu? Suci, bersih. Makanya ada hadis baginda Nabi SAW, khamsun minal fitrah, ada 5 termasuk daripada kebersihan atau kesucian. Berarti fitrah itu suci, bersih. Sehingga kalau kita mau mengartikan fitrah, kembali ke fitrah benar, ya. Kembali ke fitrah benar. Karena apa? Karena kita usai Ramadan dan kata Nabi apa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Gitu.
Barang siapa yang puasa Ramadan dengan dasar keimanan, maka dan penuh kerelaan akan diampuni dosa yang telah lalu, bersih lagi. Ya, makanya fitrah. Benar. Karena apa? Kita tadi ada hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah, bersih kembali. Gitu. Kalau fitri tadi saya bilang fatoro itu artinya memecah atau memutus. Begitu. Kalau Allah fatoras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Karena begini, begini, menarik. Ingat nggak dulu kita pernah sekolah ada namanya teori Big Bang. Ya. Nah, itu di dalam surah apa itu? Awalam yarul ladzina kafaru apa namanya? Awalam yarul ladzina kafaru ratkon. Surah apa ya dulu itu? Oh, Al-Anbiya ayat 30. Itu menarik loh, Kang Tris, Pak Jaini. Itu menurut saya ayat yang sejalan dengan teori Big Bang. Teori Big Bang itu apa sih, Pak Jaini? Boleh diingetin nggak saya? Masih ingat nggak? Justru kalau ini, Gus, malah saya dapat pemahaman lagi itu begini. Jadi malah kita itu diusahakan untuk tidak terlalu percaya dengan teori Big Bang. Kalau teori Big Bang itu kan mengartikannya itu bahwa dunia itu terbentuk berdasarkan hasil dentuman, ya, dentuman besar. Itu yang saya ketahui seperti itu. Jadi kalau kita terlalu percaya ke situ malah saya mau jawab. Ya gitu. Ya, gimana? Ya, oke. Betul, teori Big Bang itu kan menggambarkan penciptaan alam semesta sebagai sebuah ekspansi materi yang kemudian meledak seperti balon raksasa. Oke. Ya. Sambil searching coba surah Al-Anbiya ayat 30. Saya ingin bilang bahwa Al-Quran bukan kitab sains, tapi Al-Quran adalah kitab mukjizat yang kemudian mengalahkan semua hegemoni termasuk ilmu pengetahuan, termasuk yang bilang teori Big Bang itu. Kita ingin bilang, hey, situ ngomong teori Big Bang, Al-Quran sudah berkata apa kata Allah? Awalam yarul ladzina kafaru. Apakah orang-orang kafir itu tidak memperhatikan, tidak mengetahui, hey, kamu juga teori Big Bang. Ini memang nggak bicara ke situ, enggak. Ini memang berdiri sendiri. Tapi kalau ada yang bilang teori Big Bang, nih lebih dulu. Annas samawati wal ardo, bahwa langit dan bumi itu kanata awalnya, keduanya itu dulu adalah rotkon, satu padu. Fafataknahuma, kemudian kami pisahkan antar keduanya. Kira-kira bagaimana? Sama nggak dengan teori Big Bang? Secara ininya ya. Subhanallah. Artinya apa? Al-Quran luar biasa, ya kan? Nah, saya tidak mengarahkan ke Pak Jaini supaya selalu kepada teori Big Bang, ya bukan. Kita ingin justru malah, subhanallah, baru tahu ya Al-Quran bilang begitu. Iya, 14 abad lebih. Bahkan sebelum adanya alam raya kan sudah ada Al-Quran ini. Artinya apa? Maksudnya sebagai firman di Lauhul Mahfuz ya, sudah ada. Artinya luar biasa. Yang dulu orang masa bodoh terhadap sains misalnya gitu kan, tapi ternyata Al-Quran menjawab. Nah, jadi ingin saya sampaikan tadi fatoro ya. Kita sering bilang Allahul ladzi fataras samawati wal ardh, yang menciptakan. Tadi saya bilang fatoro itu secara bahasa artinya apa? Memutus ya. Memutus. Oke. Kita itu ingin bilang bahwa langit dan bumi itu tadi bersatu padu, lalu Allah putuskan, pisahkan. Gitu loh. Nah, maka kembali kepada iftar itu adalah memutus waktu berpuasa dengan waktu tidak berpuasa melalui aktivitas makan dan minum. Gitu. Lalu kita gunakan fitr itu untuk Idul Fitri, hari raya berbuka atau hari raya makan-makan. Karena pada hari tersebut kita haram berpuasa. Maka Idul Fitri hari raya makan-makan. Idul Adha terus apa dong? Hari raya kurban. Yang mana pelaksanaannya mulai dari waktu
duha gitu. Jadi itu pengertian dan perincian daripada istilah Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, kalau kita mau bilang kembali kemana? Ke fitroh, bukan ke fitri. Gitu. Dan nanti kalau mau namain anak, kalau namain fitri, boleh-boleh saja. Tapi artinya bukan suci. Mungkin karena lahir pada waktu Idul Fitri. Gitu. Gitu. Jadi, apa namanya, kembali itu kemana? Kepada fitroh. Terus kenapa ada wal faizin? Loh, bukankah ini doa bukan dari Nabi? Bukan, tapi korelasinya pas. Tujuan puasa itu kan arti la'alakum tattaqun, dan kata Allah dalam surah An-Naba ayat berapa? 31 kalau nggak salah. Innalil muttaqina mafaza. Mafaza tuh, beruntung atau sukses. Gitu. Jadi kenapa kemudian ada kata wal faizin? Dan sukses menggapai surga bil jannah. Kenapa bil jannah? Lanjutan dari innalil muttaqin wa faza hadaiqa wa naba. Itu adalah kebun surga. Itu sebentar. Itu gimana Pak Jenny? Ya Gus, meskipun sekarang ada beberapa kaum lah saya katakan seperti itu, agar menghindari dengan istilah minal aidin wal faidin itu tuh. Tapi terlepas dari itu ya itu tadi kadang-kadang mungkin dengan yang jadi permasalahan itu kan terkadang pada saat ada katakanlah kelompok tertentu yang mendapatkan ilmu baru yang terkadang cenderung mendiskreditkan yang sudah berjalan. Ini mungkin yang dikhawatirkan, padahal itu sudah, meskipun dalam hal ini kalau menurut saya sih konteksnya mungkin nggak salah ya. Cuman ada kebiasaan seperti kalau di kampung sih nggak pernah menyatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Lebih cenderung minal aidin wal faidin. Itu. Tapi artinya itu menjadi satu alat bagi satu kelompok tertentu untuk menyerang. Nah ini artinya dengan adanya informasi barusan dari Gus Taki, ya tentunya menjadi satu reason bagi kita yang paham hal-hal seperti itu. Kalau ngajak, malah sekarang ada lagi yang beberapa kelompok itu menghilangkan mendapat kemenangan. Ini kemenangan yang mana? Harusnya kita tuh nggak seperti itu. Nah itu juga tuh menjadi apa namanya ya, menjadi satu pembahasan sendiri. Baik. Saya bahas pelan-pelan. Oke. Pertama, apa tadi? Tentang ucapan. Boleh kita berdoa dengan doa yang bukan diajarkan oleh Nabi. Boleh kok. Doa apa aja. Kita mau mendoakan orang mau pakai siapa kaulah, siapa kila daripada saudara mugia enggal damang. Kira-kira gitu kan? Gitu. Nah, cuma ketika mau menggunakan doa harus jelas konteksnya. Minal aidin wa izin boleh, ya. Cuma memang kalimatnya tidak lengkap, lengkapnya tadi. Gitu. Hanya saja satu lagi yang keliru, manakala mengucapkan, Pak Jaini minal aidin ya. Yang dia maksud itu adalah mohon maaf lahir batin. Ya. Atau minal aidin wa izin ya mohon lahir batin. Kalau dia menduga minal aidin wa izin artinya mohon maaf lahir batin, maka itu keliru. Tapi kalau dua ucapan ini adalah dua hal yang berbeda, maka itu tidak masalah. Satu doa, satu lagi minta maaf lahir batin. Nah, itu tidak masalah. Yang kelirunya kalau kemudian menganggap itu adalah sebagai arti. Minal aidin wa izin ya, mohon maaf lahir batin ya. Tuh ini keliru. Gitu. Ya di kampung mungkin nggak ngerti semua, yang penting maksudnya tersampaikan. Itu. Tujuannya ke sana, cuman yang diungkapkan itu berbeda. Jadi, cuma kan artinya positifnya kalau bagi saya pribadi semakin
banyaknya gap kan semakin belajar. kita banyak mencari. Oh, ini maksudnya kemana nih? Atau begini. Pada saat kita nggak bisa memahami dari literasi, ya kita bisa pada saat pengajian seperti ini bisa ditanyakan. Makanya kalau saya termasuk orang yang sering nanya memang. Bagus. Karena merasa saya banyak di kepala itu yang ini ada perbedaan nih. Saya tanyakan. Orang manajemen itu biasanya banyak pertanyaan. Betul. Saya pun dulu ketika sekolah SMA, malah saya dari zaman SMA senang bertanya. Malah sampai orang itu, guru itu malas ngejawab pertanyaan saya karena memang dia nggak tahu jawabannya. Begitu, dia belum baca. Karena kita ini bukan orang konvensional ya. Satu sisi konvensional, tapi satu sisi kan kita juga sebaik baca gitu kan. Saya sering berpikir sesuatu yang extraordinary di luar kebiasaan. Khariqul adat gitu kan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya. Ada orang nanya ke saya, Ustaz, kenapa Nabi itu sunnahnya pergi ketika pergi jalan blok A misalnya, pulang jalan blok B. Kenapa? Saya jawab rinci. Dari Nabi nggak ada penjelasan, saya rinci. Ya, dan saya tentu menggunakan literatur. Ya baca dulu, baca. Dan ketemu, dan ini jarang dibahas. Oh, Nabi itu jalan lewat blok A, tujuan supaya untuk banyak yang ditemui. Nah, ditemui, dan jalan perginya lebih panjang treknya karena untuk lebih besar pahalanya. Kemudian Nabi melalui trek tersebut Nabi bersedekah. Pulangnya beda karena sudah habis, kira-kira begitulah. Nah, jadi nanti coba saya cupliklah video itu. Ada, saya pernah menyampaikan itu ketika jelang akhir Ramadan kemarin. Saya senang menyampaikan hal kayak gitu. Termasuk orang geleng-geleng kepala ketika baru tahu Idul Fitri itu bukan kembali pada fitri. Wah, kemudian tambah geleng-geleng lagi. Oh, iftar jamnya bukan buka puasa, bukan, saya bilang. Nah, itu kan hal penting. Termasuk saya menyampaikan teori Big Bang. Oh, sama kayak Pak J ini mungkin respon awalnya begitu. Tapi kan yang saya maksud adalah bahwa Al-Quran sudah menjawab demikian. Bahwa kita saya kebetulan sering ini. Al-Quran ada. Kalau saya kebetulan kadang-kadang sering ikut juga itu, Gus. Pengajian. Harun Yahya. Enggak, pengajian di IPP yang dilaksanakan oleh FMIPA. Itu dia judulnya itu, temanya itu mengambil ayat-ayat itu kauniyah. Ya. Salah satunya pernah bahas itu, pernah bahas teori Big Bang dan black hole. Gitu, black hole. Betul. Itu. Tapi akan beda begini, Pak Jaini, karena saya pernah beberapa kali berdiskusi dengan pakar-pakar tertentu. Coba deh Pak Jaini, akan beda memahami dan meresapi dari pendapat beliau yang bicara sains plus bicara agama. Berbeda ketika misalnya ada yang bicara agama dan memang expert di bidang agama, umum hanya sekedar mengkonfirmasi saja. Toh itu pun tetap mengkonfirmasi. Ini bukan yang maksudnya. Ya, di Al-Quran ada tafsirnya begini. Tidak kemudian hanya letterlock mengandalkan terjemahan kata saja. Nah, ini tentu akan keliru karena jangan orang awam. Pernah ada seorang ustadz dari Bandung, ya kenalah Kang Tris juga yang bisa Kupluk, dia menerjemahkan wa wajadaka dhalan fahada. Dan dia, yakni Allah, mendapatimu dalam keadaan sesat. Waduh, kemudian dia bilang begini, jadi sebelum jadi nabi itu sesat. Orang yang beringat maulid nabi berarti memperingat kesesatan. Waduh, keliru saya bilang. Nur Nabi Muhammad sudah diciptakan dari dulu sebelum ciptakan alam raya, saya bilang begitu. Yang dimaksud dolan siapa? Nabi pernah tersesat di antara gang-gang di Masjidil Haram atau di kota Makkah. Tuh, kan itu tafsir. Nggak bisa kita hanya letterlock saja, gitu loh. Nah, jadi inilah kemudian kita betul, kata Pak Jaini tadi, memotivasi kita untuk banyak mengaji. Maka kesempatan halal bihalal ini untuk menggenjot kembali semangat. Yuk, gaspol lagi kita ngaji. Nah, lalu tadi ada yang belum terjawab oleh saya. Tadi kan orang di kampung biasa menggunakan
Itu istilahnya ya. Kemudian yang kedua tadi Pak Jaini ngomong apa teh? Kaitan apa, Bos? Yang pertanyaan tadi yang orang kampung biasa Kemenangan. kita ya kemenangan, betul. Gini, faza itu innalil muttaqina mafaza itu bisa diartikan sukses, berhasil dan menang. Bisa. Jadi tidak keliru kalau ada orang yang mengartikan kemenangan gitu. Karena kemenangan itu adalah pengalihan bahasa atau terjemahan dari mafaza, faizin orangnya. Karena kita ada Baitul Faizin ya kan, Masjid Baitul Faizin di Cibinong. Jadi faza itu tidak salah karena faza itu artinya menang. Jadi saya kira penggunaan kata-kata atau diksi-diksi tertentu ketika Idul Fitri itu insya Allah bisa ditelusuri, bisa dirujuk kepada teks bahasa Arab aslinya, itu baik dari Quran maupun hadis. Seperti tadi asal benar aja, seperti tadi kembali kepada fitrah, itu bukan fitri. Nah, betul. Nah, maksud saya gini, Gus, bagi kita sebetulnya interpretasinya ke situ. Tapi bagi yang dalam tanda kutip menentang itu, dia mengartikannya, mendefinisikan kemenangan itu kemenangan yang mana, sementara bulan Ramadan ini sebenarnya bulan pembelajaran. Justru aktualnya itu adalah setelah Ramadan itu. Kalau dia mungkin menginterpretasikannya itu terlalu kurang pas atau kurang pas kita mengatakan kemenangan pada saat Idul Fitri, pada saat setelah Ramadan. Justru kan berbicara yang sebenarnya itu kita penerapannya itu setelah bulan Ramadan itu. Makanya dia mungkin dalam tanda kutip lah kalau kita ambil kasarnya menentang lah istilah bulan kemenangan. Nah, itu sebetulnya ke sana mereka itu. Good. Jadi begini, bagus dua-duanya. Kita ambil jalan tengah. Ya, mau menggunakan betul. itu silahkan, mungkin perluasan dari terjemahan mafaza tadi. Ya, betul. Nah, adapun yang kontra, bisa jadi dimungkinkan orang tersebut, kenapa kontra? Sebab sudah Nabi tidak mengucapkan minal aidil faizin gitu kan. Ditambah lagi ini faizin diperluas lagi. Sehingga orang makin kontra saja dengan kemenangan. Kenapa harus kemenangan? Justru mestinya kita menang itu adalah di Ramadan. Kira-kira gitu kan? Nah, kira-kira mungkin kita ambil jalan tengah. Dan mungkin maksud dia hanya ke situ gitu ya. Betul. Ya. Artinya kita pun sebetulnya positif aja. Cuman pada saat itu disampaikan dengan narasi yang agak keras, ya kesannya jadi malah menyalahkan. Mestinya enggak juga harus menyalahkan gitu. Maksudnya mungkin ada tujuan tertentu mengatakan ini bulan kemenangan seperti itu. Nah, kemudian di Ramadan itu ada perang Badar. Nabi ketika pulang dari perang Badar berkata begini kepada pasukan kaum muslimin, roja'na min jihadil akbar, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ya. Kami kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Lalu Nabi ditanya, kenapa? Bukankah kita ini berperang melawan 3 kali lipat dari jumlah umat Islam, itu sudah berjibaku perang, nggak disebut perang yang gede, tapi kok perang kecil? Ya karena nanti kita akan memerangi hawa nafsu. Nah mungkin kemudian ya kalau dapat tema tersebut Kang Tris atau Pak Jaini, saya sih sering berkata, saya itu pengen kita pengajian itu bukan selalu jadi penikmat atau jadi konsumen, harus naik jadi produsen minimal kalau dengan saya ya seperempatnya dari saya dulu lah, artinya bisa menyampaikan kembali dalam bentuk misalnya kajian ya, misalnya dadakan kultum ya, kalau khutbah kan mungkin bisa dibaca, tapi kalau kultum kan ini kadang-kala impromptu ya, istilahnya hafalan. Nah karena sudah kita nih diskusi ngobrol mudzakarah seperti ini, nanti sudah terekam dalam memori kita, ya kan, sudah menjadi sebuah pengetahuan. Dikasih temanya menuju menuju kemenangan, ya udah nggak apa-apa,
kita nggak perlu langsung kontra, nggak perlu menolak, ya kita pelan-pelan saja. Dulu Nabi katakan kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Kenapa jihad besar? Kita ini melawan hawa nafsu. Nah, karena itulah kalau kita bisa mengalahkan hawa nafsu, maka kita termasuk orang-orang yang menang. Melawannya dengan apa? Dengan ketakwaan. Nah, kan gitu. Kita bisa bijak, betul kata Pak Jaini. Ya kita bijak sana sajalah. Kalau selama masih lentur, fleksibel, diperluas. Gitu. Betul Pak Jaini. Saya terus terang aja, ini mungkin di luar konteks ini Gus. Jadi selama Ramadan kemarin itu, terutama di akhir-akhir Ramadan, ada satu kegalauan terkait dengan sholat sunat witir. Kenapa? Kan kita ketahui ada dua ulama besar yang mungkin tidak menyalahkan ya dengan pola 21. Ini, saya bilang ini gimana nih? Yang satu ulama itu mengangkat isu 21-nya itu, dia mengambil dari hadisnya Ibnu Umar, katanya seperti itu. Dan Ibnu Umar itu tidak secara yakin mengatakan bahwa Nabi itu sholatnya 21. Cuma di situ bunyi hadisnya nampaknya. Dan bagi satu ulama lagi, ini saya lupa istilah diksi yang beliau pakainya itu. Jadi kalau beliau kan karakternya bercanda. Jadi seolah-olah kekeliruan yang dibenarkan lah ini. Malah ada kecenderungan dulu Imam Syafi'i itu termasuk yang tidak melaksanakan ini. Saya agak kaget juga ini dengan adanya. Cuman ini apakah ini mau kita diskusikan sekarang atau nanti ya mengajak. Oke, boleh. Ini satu, saya bilang ini gimana nih kalau seperti ini. Karena ini kan terkait dengan ibadah ya. Kalau ini saya agak benar itu apakah kita polanya. Meskipun pendapat yang lain yang menguatkan di 21 muncul dengan alasannya dan sebagainya. Cuma manakala itu keluarnya dari dua ulama besar, katakanlah ulama besar lah saya katakan sebenarnya, karena yang sering dijadikan rujukan. Ini seperti begini nih, waduh. Ya itu Gus. Baik. Saya jawab ya Pak Jaini. Pertama, sekarang aja ya. Ya, karena ibadah itu ada yang usul, ada yang sifatnya furu'. Usul itu mutlak semua sepakat, tidak boleh beda. Tapi furu' itu bisa terjadi karena adanya multi interpretasi. Bisa dari satu teks agama atau bahkan lebih. Seperti tentang kunut misalnya, ya nggak usah jauh-jauh witir deh, kunut aja. Kunut yang masuk dalam bagian sholat fardu menurut Imam Syafi'i adalah sunnah ab'ad. Kemudian di luar itu ada yang bilang itu bukan sunnah ab'ad. Saya ingin sampai sini dulu. Itu dalam rangkaian ibadah yang sifatnya fardu, ini sholat subuh. Apalagi ini yang sifatnya sholat sunnah. Nah, sehingga bisa dimungkinkan adanya multi interpretasi. Oke, baru saya lanjutkan. Nah, terus bagaimana saya pakai mazhab Syafi'i ya? Bagaimana kita ini sholat witir yang di Ramadan kemarin 3 rakaat di Masjid Baitur Rahman itu biasanya menggunakan 2 kali salam. 2 rakaat salam, naik 1 rakaat lalu salam. Nah, ini bagaimana? Gitu. Terus bagaimana pula yang sholat witir 3 rakaat langsung dengan 1 kali salam? Nah, menyambung sholat witir 3 rakaat sekaligus itu boleh dalam mazhab Syafi'i, boleh. Tapi memisahkannya dengan salam seperti yang dikerjakan oleh kita 2 plus 1 itu dianggap lebih afdol. Jadi yang satu boleh, yang satu lebih afdol,
lebih utama. Nah, itu Nah, dasarnya dari mana ya Gus ya? Bentar dulu, belum, tenang. Oh iya. Itu lebih utama daripada menyambung 3 rakaat sekaligus. Hmm. Baik. Mana dasarnya? Pertama, saya mengutip ulama, yang mana ulama ini mengutip hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Oke. Waliman zada ala rokaatin fil witri alwas lebih tasyahudin. Bagi orang yang melaksanakan witir lebih dari 1 rakaat, ya berarti lebih dari 1 rakaat itu ya bukan 2 dong, pasti 3 karena ganjil. Maka boleh baginya untuk menyambung witir dengan 1 tasyahud di akhir rakaat. Berarti 3 langsung. Boleh ya, boleh. Atau 2 tasyahud di 2 rakaat terakhir. 2 rakaat, 2 tasyahud alias 2 kali salam berarti. Ini lil ittiba'i fi dzalika rawahu Muslim. Ini mengikuti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Gitu. Tapi ini pun diberikan pilihan kedua-duanya benar. Gitu. Terus kata ini siapa ini? Imam Bujairami, ya. Syekh Sulaiman Al-Bujairami namanya. Ulama Syafi'iyah. Gitu. Dalam menyambung rokaat dilarang lebih dari 2 tasyahud dan juga tidak boleh melakukan awal dari 2 tasyahud sebelum 2 rokaat terakhir. Artinya umum yang kita lakukan itu sudah tepat. Gitu. Maka ini sebagai sedikit konklusi karena nanti ada lanjutan dikit. Meski menyambung 3 rakaat salat witir dengan 1 salam adalah yang dibolehkan, tapi dalam mazhab Syafi'i ya, jangan kaget nih, dalam mazhab Syafi'i, tapi justru cara itu dihukumi makruh. Sebab dianggap menyerupai sholat maghrib gitu. Nah, kata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, beliau mengatakan wal waslu khilaful aula. Menyambung, wasal itu kan menyambung rakaat witir menjadi 3 rakaat langsung itu khilaful aula. Udah jadi bahasa kita, khilaf itu salah ya. Menyalahi al-aula yang utama. Ya, fi ma'ada salat pada selain 3 rakaat. Jadi karena ini 3. Nah, kenapa? Karena di sini katakan ada hadis Nabi gini, wala tasyabahu al-witr bi sholatil maghrib. Janganlah kalian menyerupai sholat witir dengan sholat maghrib. Jadi ini argumentasinya Pak Jaini. Gitu. Soalnya kalau di statement di ulama itu, yang saya agak ininya itu, Imam Syafi'i itu termasuk yang tidak melaksanakan itu. Nah itu ya betul nggak tuh Gus? Saya kurang tahu ya. Ini literatur justru mazhab Syafi'i. Kalau itu ya, selama ini kan yang kita pahami, yang pola 21 itu kan mazhab Syafi'i. Betul. Tapi tiba-tiba ada statement seperti itu. Jadi apa namanya ya? Ya kalau beliau itu menganggap kekeliruan yang semoga yang menyampaikan itu bisa adil dan jujur. Adil dan jujur itu jangan sampai menyembunyikan. Yang saya sajikan ini semua adalah mazhab Syafi'i. Karena ada saja orang atau kelompok tertentu yang tidak suka dengan praktek kita seperti tahlilan, dikatakan nggak ada secara oleh pengikut Imam Syafi'i. Bahkan ada yang mengatakan tahlilan itu adalah Hindu. Tapi Gus, ulama itu itunya Imam Syafi'i. Ya, saya sebutin aja lah Gus Baha. Ya, saya tidak paham beliau kemudian menyebutkan secara itu langsung. Tapi yang jelas dalam mazhab Syafi'i ini, saya temukan 2+1. Gitu. Ya. 2+1. Ya, jadi dikatakan makruhnya. Adapun Imam Syafi'i saya tidak melihat. Ya. Mohon. Ya mungkin itu sebagai bagian dari kita untuk mencari tahunya itu ya Gus ya.
Saya tidak ingin menyalahkan apa namanya Gus Baha. Saya belum dengar langsung ini, gitu. Ada di short videonya itu. Kalau Nah, itu yang dia. agak apa namanya, agak yang tadi yang saya katakan pendapat bahwa sebetulnya pola Ya, 21 ini itu mengambil dari apa namanya, ini Ibnu Umar. Nah, itu Ustaz Adi Hidayat kalau itu. Dan di situ bunyinya apa namanya, nampaknya Rasulullah itu sholat dengan 21. Maka agak meragukannya di situ. Tapi yang betul-betul melihat 3 rakaat itu, 3 rakaat secara langsung itu Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau itu sih enggak. Aduh. Makanya itu yang membuat saya agak ininya tuh. Ini selama ini kan kita selalu tiba dengan mazhab Syafi'i. Ini Ada juga Gus Baha itu mengomentari yang niat, dalam pelafalan niat redaksi niat. Itu aja yang saya pernah dengar. Kalau niat beliau malah dari mengatakan bahwa UAS. Imam Syafi'i tidak pernah, saya belum pernah dengar. Saya malah dapat kalau niat itu ini dari Gus UAS Baha, malah. Yang syafa itu kan. Jadi sebetulnya yang 2 rakaat itu bukan sholat witir, tapi sholat syafa katanya kan. Cuman yang menjadi apa namanya, menjadi bahan diskusinya pada saat itu. Jadi saya coba ceritakan ini aja dulu ya Gus. Mungkin ini pemahaman saya gitu. Pada saat saya menangkap maksud dari terutama yang waktu itu menyampaikan yang dengan detail itu Ustaz Hidayat. Jadi kita ini kan melaksanakan sholat, kalau berbicara witir itu kan pasti ganjil. Karena kita melaksanakan sholat 3 rakaat. Nah, pada saat sholat itu dibagi 2, yang 2 ini sholat apa? Nah, kalau kita mengatakan bahwa yang 2 rakaat ini masih sholat witir, karena pada akhirnya nanti akan dilingkan lah, seolah-olah dilingkan dengan yang 1 rakaat. Nah, ini enggak pas, karena berbicara sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sudah selesai, kita tidak perlu apa namanya, melingkan lagi dengan yang 1 rakaatnya. Nah, itu kalau pendapat beliau seperti itu. Kalau terkait, kalau Gus Baha itu dia tidak menyalahkan, cuman beliau itu menyampaikannya. saya baca ini. Kalau Gus Baha itu menyampaikan ini, kata seperti yang saya katakan tadi, ini adalah seolah-olah kekeliruan yang dibenarkan, gitu. Kita berniat sholat witir di situ 2 rakaat, padahal berbicara sholat itu ya udah, sholat itu berbicara sholat ya untuk sholat itu, tidak perlu menggantungkan lagi ke rakaat yang berikutnya. Kan aneh kedengarannya gitu kalau Gus Baha itu seperti itu menyampaikan. Ya. Nanti mungkin ini menjadi bahan. Ini saya baca. Saya baca kutipan-kutipan Gus Baha. Beliau mengkritik begini. Beliau mengutip dari kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi. Kata beliau apa? Saya sampai sekarang tidak jadi imam, tetapi saya tetap beritahu para imam, kamu niat ngakali, menipu pangeran. Tetapi pangeran itu bawa salah kali satunya orang itu masuk. Itu ya. Ya, salah satunya. Baik. Beliau ingin mengomentari, kita ini umumnya sering bilang usolli sunnatan minal usolli sunnatal witri usolli sunnatal rakaatain minal witri. Aku niat sholat 2 rakaat yang mana bagian dari witir. Ya. Gitu kan? Betul. Ya, cuma beliau bilang begini. Loh, sholat itu ditutup, dipungkasi dengan salam. Ya. Sehingga ya sudah mustakillah dong. Sudah dianggap mandiri, itu mah 2 rakaat dong. Nah, beliau mengkritisi begitu. Dan nanti baru 1 rakaat gitu. Makanya beliau ingin mengatakan bahwa
kamu tuh ngakali gitu. Kamu tuh sebenarnya sholat 2 rakaat itu karena sudah terputus dengan adanya salam. Kalau mau kamu gitu beliau bilang apa? 3 aja, kira-kira begitulah. Yang saya tangkap di sini ya, gitu. Yang saya tangkap. Dan kemudian beliau mengutip ya, beliau mengutip Imam Syafi'i, kata Gus Bahak, itu dulu pernah mengkritik bahwa katanya sholat aneh yang kalau begitu. Karena ya, sholat itu kalau sudah salam sudah dianggap mustaqilah, sholat yang mandiri, tidak bisa sholat itu bergantung. Tidak bergantung berhubungan dengan sholat lainnya. Tapi Gus Bah pun bilang katanya yang nggak usah diperbesar-besar lah. Bilang begitu sendiri, kira-kira begitulah. Artinya beliau juga tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang fatal, tidak gitu. Kenapa? Ini ada pendapat Imam Nawawi bahwa seperti halnya tadi pendapat ya itu dua-duanya benar, tidak disalahkan gitu. Bahkan tadi yang saya sajikan kata Syekh Sulaiman Al-Bajarami, justru kalau 3 itu seperti sabda Nabi itu menyerupai maghrib sehingga makruh. Maka konklusinya adalah ini interpretasinya saja yang kemudian berbeda, hanya karena ada beberapa teks yang satu kuat, yang satu mungkin sifatnya dhani, masih sifatnya interpretatif, sangkaan lah, kira-kira gitu. Kalau saya menangkapnya seperti demikian, sehingga karena saya pun ngaji dulu, dua-duanya benar, tidak dimasalahkan. Hanya mungkin ada yang mengatakan satu makruh, yang satu tidak makruh, atau satu makruh, satu afdol atau lebih utama. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan tidak salah mutlak atau tidak salah lah, saya ingin sampaikan begitu ya. Ya Gus. Ya, saya pun artinya hanya hanya timbul kegalauan aja gitu, kegalauan. Selama ini nggak usah galau, kan sekarang sudah bertanya dan sudah saya sudah bahas, kira-kira gitu lah. Jadi dua-duanya tidak salah dan nggak perlu pula, apalagi kata Gus Bahak, itu mempertajam perbedaan tersebut gitu. Kayak Gus Bahak mah beliau bilang, siapa 1 rakaat aja witir lebih aman itu gitu. Nah kalau UAS malah mengatakan yang 2 rakaat ini bukan witir ya, sholat syafa. Itu kalau itu UAS itu udah baru beliau ngasih niatnya usaha sunat as-safni itu minal witri. Tapi kalau kembali kepada tadi kritik Imam Syafi'i yang mengatakan ya udah terpisah dong mandiri. Terpisah artinya ya kalau begitu Imam Syafi'i tidak, kan kita bisa mengambil contohnya itu berarti contoh. Kita mengambil semacam kesimpulan awalnya itu. Berarti kalau itu dikritik oleh Imam Syafi'i, berarti Imam Syafi'i tidak termasuk yang melaksanakan itu. Bisa nggak seperti itu kita asumsikan seperti itu? Beliau hanya mengkritisi dari sisi niat. Oh, dari aspek niatnya. Ya, dan kita bisa gabungkan semua pendapat ini. Pendapat UAS benar, gitu kan? Ya. Kita kita kompromikan lah istilahnya. Semuanya akhirnya benar. Saya kalau di masjid, ya itu yang 2 rakaatnya syafa itu. Akhirnya seperti itu. Ini menarik lah kalau misalnya kita telaah lagi. Ini bukan hal yang baru sebenarnya. Mungkin bahan bacaan kita saja ada yang kurang. Istilahnya mainnya kurang jauh lah, kira-kira gitu. Tapi kalau witir saya baru dengar Gus seperti ini. Terutama setelah ada kritikan dari Imam Syafi'i itu. Nah itu yang bikin galaunya itu. Sementara kita penganut Imam Syafi'i gitu. Tapi Imam Syafi'i mengkritik. Betul. Punten kalau boleh saya ikut nambahin sih, Gus. Boleh.
Kalau gini sih, kalau menurut saya itu bagian dari hasanah keilmuan. Terus pandangan-pandangan Gus Baha memang selama ini memang kalau menurut saya itu kan tajam menukik terus, tapi memang apa ya, kadang-kadang nggak umum satu. Salah satu contoh yang itu tadi, kalau mau dibahas lagi, sama saja ketika kita umroh atau haji. Ya di sini kan antara wanita sama pria batal kan kita pengikut madhab Syafi'i. Begitu ke sana kan ya otomatis enggak. Walaupun Gus Bah, ya itu kan akal-akalannya ulama kan, kadang-kadang kalau ngeritik kadang-kadang kayak gitu. Tapi kan karena Bahasa beliau ya akal-akalan mah. hal-hal kayak gitu lah. Tapi kalau saya kan memang apa ya bagian hasanah keilmuan. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Gitu. Baik. Ya. Terima kasih. Ya, kalau saya sekarang konklusi begini. Kalau kita mengkritik boleh seperti yang dilakukan tadi para kiai kita. Tapi jangan lupa kalau mau jujur dan adil, saya bilang tadi jujur dan adil. Kita kalau begitu tarawih 20 rakaat tapi kita dicicil 2 rakaat. Kenapa enggak langsung 20 rakaat? Ayo. Betul, Gus. Akhirnya gitu. Kan pada akhirnya seolah-olah gini, seolah-olah kita mencoba mencari justifikasi sendiri kan pada akhirnya. Sebelum kita bertanya, pada saat kita terbatas mencari literasi, akhirnya saya pun berpendapat sama tuh. Kalau kita mengatakan, misalkan katakanlah kita melaksanakan sholat sunat, katakanlah tahajud ataupun tarawih yang di atas 2 rakaat, itu kan kita selalu mengatakan sholat tarawih, katakanlah contohnya tadi, itu 8 rakaat. Tapi prinsipnya itu dicicil 2 rakaat. Apakah yang 2 rakaat ini dianggap satu kesatuan, nggak sholat tarawih? Akhirnya menjadi begitu akhirnya. Kalau saya tetap gini, Pak Jenny, supaya tidak ragu. Kalau kita mengatakan kita salah, berarti kita kemarin sia-sia dong. Saya bilang apa yang sudah kita lakukan itu benar, tidak salah. Dan perbedaan itu adalah sifat furu'iyah. Dan tadi ada khazanah keilmuan. Hanya saja mungkin karena kita sebagian kurang wawasan, akhirnya oh iya, kenapa ya? Padahal mah enggak salah gitu. Kemudian saya bilang tadi, kalau witir katanya 2 itu sudah terpisah dari 1, terus bagaimana dengan tahajud yang mau 8 rakaat, duha yang mau 6 rakaat misalnya, termasuk tarawih yang mau 20 rakaat, kan kira begitu. Ya. Sebetulnya kalau menyalahkan sih enggak. Ya, nantilah kita lanjut lagi lah. Cuma pada 10. akhirnya menjadi menjadi satu menjadi bahan introspeksi terhadap ibadah yang kita lakukan. Sebetulnya apalagi setelah kita mendengarkan pendapat itu seperti itu sih. Kalau menyalahkan sih enggak. Kalau artinya merasa bersalah bukan menyalahkan. Kalau merasa bersalah sih enggak. Nah, makanya sebagai penutup udah nggak perlu galau lagi ya, itu sebagai khazanah keilmuan saja gitu kan ya. Kalau mau galau itu saya yang selalu ditanya oleh jamaah dengan aneka macam pertanyaan yang buat galau, saya harus banyak baca dan memutolaah, menelaah lagi bahan bacaan saya yang pernah saya baca gitu, karena banyak masalah-masalah yang dulu pernah dikaji sekarang muncul padahal itu masalahnya ada, kira gitulah gitu. Ya, insyaallah nanti kita lanjut lagi ya. Saya belum makan malam ini. Ya, mudah-mudahan ada. Amin. Kita tutup dengan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqilana aqarabatilana fi dinina ma'al qutin tawakkal wa sallallahu ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf Kang Tris, Pak Jenny atas kehilapan kalbaan. Allahumma fiqh lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Turun Gus, turun Ya, Pak Tris. Iya. Sama-sama Pak Jenny, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.